Fatin Najiyah, atau terjemahannya jalan golongan yang selamat. Baik, kita masih membahas judul utamanya yaitu fenomena kesyirikan, dan kita sekarang masuk ke yang keenam ya. Keenam. Baik, fadhal. Salat menghadap kuburan. Salat kepada kuburan adalah tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, di antara fenomena kesyirikan yang terjadi dari dulu dan sampai sekarang, bahkan dengan sengaja mereka itu membuat kuburan, membuat masjid yang ada kuburannya, atau menguburkan seorang yang letaknya di masjid. Kan, kalau tidak yang pertama atau yang kedua. Jadi ketika ada yang soleh misalnya, atau ada orang yang mewakafkan tanahnya, ketika meninggal maka diwakafkan, dimakamkan di tempat masjid yang dia bangun. Atau kebalikannya, ketika ada orang yang meninggal dunia kemudian dikuburkan, dan ketika ada orang yang mau bangun masjid dibangun di atas kuburan atau di kompleks yang ada kuburannya, dengan harapan karena ada orang yang soleh maka kita harus bangun di masjid agar kita mendapatkan kesolehannya. Itu diantara fenomena-fenomena ini. Dan ingatlah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tajlisu al kubur. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Ini juga sering kita lihat kaum muslimin ketika mengantarkan jenazah. Ketika mereka mengantar jenazah, banyak orang yang jalan di atas kuburan. Setelah itu mereka duduk di atas kuburan. Dan yang parah lagi, mereka duduk di nisan-nisannya itu. Nisan sekarang sudah pindah ke mobil ya. Ya. Ya kan? Jadi nisan sekarang tidak hanya di kuburan, tapi sekarang pindah ke mobil-mobil. Bedanya cuma S-nya saja. Kalau yang sana satu S-nya, yang sini double S-nya, sehingga tercampur S-nya jadi dingin akhirnya. Ya kan? Kan kalau belakang S, kebanyakan S kan dingin jadinya. Ya, karena kebanyakan. Jadi itu. Nah, kemudian juga ada hal yang harus kita perhatikan juga. Di antara adab-adab masuk kuburan itu adalah berjalan di pinggirnya, tidak berjalan di atas kuburan. Ada juga sunnahnya, yaitu melepaskan sandal ketika memasuk kuburan. Cuman juga larangan ini harus diperhatikan kalau memang tempatnya itu bebas dari duri atau hal-hal yang bisa melukai kaki kita, maka memang yang lebih utama itu melepas sandal. Namun ketika medannya itu berduri, maka kita tidak mengapa memakai sandal kalau memang medannya berduri. Dan ini hadis ini sebenarnya kenapa Nabi melarang kita berjalan dengan sandal, bahkan Nabi menyuruh kita melepas sandal kita agar kuburan tersebut dibersihkan, dijaga kerapian dan kebersihannya, sehingga kita jalan pun bisa dengan telapak kaki, dengan tanpa menginjak kotoran atau menginjak duri-duri, karena banyak duri kan. Lagi sekarang di Indonesia ini kalau kuburan, masya Allah, tidak pernah dibersihkan. Ingat, setiap harinya kita bersihkan rumah di dunia, itu rumah kita yang akan kita tinggalkan. Manakah rumah abadi kita? Maksudnya rumah persinggahan kita yang terakhir di mana? Di kuburan. Seharusnya kita membersihkannya lebih bersih daripada yang rumah yang ada di dunia ini. Makanya kalau antum lihat di Masjid Nabawi, di Baqi itu, masya Allah, kuburannya bersih, sehingga kita bisa jalan dengan tanpa alas kaki. Itu yang pertama ya, ketika tidak melukai kaki kita maka boleh memakai sandal. Atau ketika tidak panas. Bayangkan kalau di Arab Saudi itu, ketika panasnya itu memuncak, itu sampai 40 derajat, maka kaki kita akan terkelupas.
jadi bengkak atau keluar nanahnya kalau kita jalan di atas tanah tanpa alas kaki, maka boleh berjalan di kuburan dengan memakai alas kaki. Bisa ngerti ya sampai sini ya? Kalau kuburannya bersih dari noda, kemudian dari kotoran dan dari duri atau dari hal-hal yang melukai kaki kita, maka boleh dilepas sandalnya. Tapi kalau memang tidak aman, maka boleh memakai sandal. Kemudian juga adabnya harus berjalan, harus menghindari tidak menginjak kuburan. Yang kedua, apa tadi? Tidak boleh duduk di atas kuburan. Yang berikutnya, tidak boleh juga perempuan pergi ke kuburan. Perempuan tidak boleh pergi ke kuburan. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat wanita yang pergi ke kuburan. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan zawarat itu artinya orang yang sering ke kuburan. Kalau sekali-kali maka nggak apa-apa. Tapi pendapat yang paling kuat adalah perempuan, selama dia perempuan maka dilarang untuk pergi ke kuburan. Walaupun hanya melayat atau menjenguk tidak boleh. Itu hadisnya. Kemudian di hadis ini wala tusallu ilaiha, dan janganlah kalian salat menghadap kuburan kecuali kuburannya di luar komplek masjid, ada batasan tembok atau apapun namanya, maka boleh. Tembok keliling seperti ini atau pagar atau apapun itu. Walaupun kuburannya berhadapan dengan masjid atau masjidnya di hadapan kuburan. Tapi kalau ada pembatasnya, maka itu dibolehkan. Seperti contohnya di Masjid Agung misalnya, ada masjid, ada tembok, ada kuburan, maka itu tidak mengapa. Yang terang apa? Ketika masjidnya berada di dalam kompleks masjid, maka itu tidak boleh. Baik, ini sahih ya. Hadis Imam Muslim rahimahullah. Baik, yang kedua, yang ketujuh. Nah, 7. Melakukan perjalanan tur menuju kuburan. Melakukan perjalanan tur menuju kuburan tertentu untuk mencari berkah atau memohon kepadanya adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah perjalanan dipaksakan kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Muttafaq alaih. Jika kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah misalnya, kita boleh mengatakan, kami pergi untuk berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian memberi salam atau doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, type yang ketujuh, di antara fenomena kesyirikan yang terjadi di dunia ini adalah di mana seorang bersusah payah pergi ke kuburan. Kuburan yang dikeramatkan, kuburan yang diagung-agungkan, kuburan yang katanya banyak barokah-barokahnya, sehingga banyak orang-orang yang luar biasa mengumpulkan dana sekian tahun, sekian bulan, mengumpulkan dana hanya untuk pergi ke kuburan. Inilah yang dikatakan syirik. Apalagi ditambah lagi dia sampai di sana sholat di kuburan tersebut atau meminta keberkahannya. Ini yang dikatakan oleh syirik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusyidul hal, jangan kalian bersusah payah pergi ke kemanapun itu kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Kita boleh mengumpulkan dana bertahun-tahun, berbulan-bulan menyisihkan dari tabungan kita misalnya untuk pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat di sana. Kenapa? Karena fadilahnya jelas. Fadilahnya sangat-sangat jelas. Kalau di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1000 kali. Kalau Masjid Haram 100.000 kali. Masjid Aqsa 500 kali di masjid-masjid yang lainnya. Jadi kalau kita sholat sekali di sana di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali. Berarti berapa tahun itu? Dalam sekali kita sholat berapa kali? 5 kali.
Kali sebulan berapa? 5 kali 30 berapa? Ya? Berapa? 150 kali 12 berapa? 1.800 setahun itu. Berarti sekali di sana ibaratnya kita sholat selama setahun lebih di masjid yang lain. Itu baru satu sholat. Kalau itu Masjid Nabawi, belum lagi Masjidil Haram, belum lagi Masjid Aqsa. Kenapa? Karena ada alasannya. Karena sholat di sana berlipat ganda pahalanya. Namun yang paling aneh, heran itu banyak orang yang ingin sholat di India, ingin sholat di Pakistan, Bangladesh, yang nggak ada pahalanya sama sekali. Yang nggak ada pahalanya sama sekali. Coba antum tarik di hadis mana saja nggak ada pahala sholat di masjid IPB ini, nggak ada sama sekali. Yang ada hanya di 3 ini saja, di 3 ini saja. Kemudian kita juga boleh meniatkan di saat kita pergi ke Madinah, kita ingin sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, dan juga mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang disyariatkan kalau kita berada di Madinah, kita disunnahkan berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada sahabat Nabi, kemudian kepada sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, yang ke-8. 8. Berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik, seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim dan hadis sahih, yaitu jika ia meyakini diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia. Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis sahih, seperti fatwa dihalalkannya riba, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memaklumkan perang terhadap pelakunya. Naam. Jadi yang ke-8 yaitu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk dari fenomena kesyirikan. Apa syaratnya? Apa barometernya? Apa karakternya? Apa ciri-cirinya? Kalau kita mengamalkan hukum buatan manusia sehingga kita dikatakan orang yang melaksanakan kesyirikan. Orang mengatakan atau syirik hakimiyah. Syirik al-hakimiyah. Apa itu? Ketika undang-undang itu berlawanan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi keyakinan apa? Meyakini bahwasannya itu boleh dilaksanakan. Maka itulah yang dikatakan hukumnya hukum syirik. Melaksanakan hukum manusia, mengedepankan hukum manusia, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhir-akhir ini atau mungkin dari dulu banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh misalnya. Apa nyeleneh itu? Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dahulu sempat ribut di media, ada yang mengatakan bahwasannya mengatakan zina itu halal. Zina itu halal dengan syarat apa? Kalau suka sama suka. Mereka apa dalilnya? Dalilnya mengambil dalil dari bolehnya menggauli milkul yamin. Apa milkul yamin itu? Budak hamba sahaya. Jadi hukum dahulu dan hukumnya ada. Hukumnya ada. Apa itu? Ketika seorang laki-laki memiliki budak perempuan, maka boleh digauli. Boleh digauli dengan tanpa akad nikah, hijab kabul, itu boleh digauli. Kenapa? Karena statusnya sebagai budak hamba sahaya. Nah, hukum ini diterapkan sekarang. Apa alasannya? Kalau suka sama suka, kita boleh menggaulinya. Kita boleh menggaulinya. Kenapa? Berdasarkan milkul yamin. Ini namanya menempatkan dalil yang bukan pada tempatnya. Sekarang pembantu itu budak atau bukan? Bukan, berarti tidak sama hukumnya.
Atau ketika ada orang lain, biasanya ada dosen mencintai mahasiswinya misalnya kan, atau yang lainnya, kemudian mereka suka, kemudian bergaul. Apakah statusnya mahasiswa itu budak atau bukan? Bukan, maka tidak boleh hukum. Jadi menempatkan dalil yang bukan pada tempatnya. Atau menghalalkan yang haram juga. Seperti apa contohnya? Seperti di sini katakan riba. Dan untuk memuluskan program mereka diganti dengan bunga agar kedengarannya indah. Maka diganti dengan bunga. Bunga bank atau bunga desa? Anda pilih yang mana? Bunga desa? Masya Allah. Abu Nirfan bunga desa, Masya Allah. Sekarang desa tinggal sedikit, banyak di kota sekarang. Bunga desa sudah pindah kota sekarang. Bunga yang paling indah itu adalah bunga yang ada di jurang. Yang paling bagus itu yang belum terjamah di jurang. Namanya bunga mawar, tapi berduri dia. Jadi untuk memetiknya itu butuh usaha yang sangat keras. Dan kita harus rela untuk ditusuk durinya demi untuk mendapatkan bunga yang indah, namanya bunga mawar. Sangat susah memang. Tapi kalau bunga di taman-taman ini kan sudah terjamah oleh berbagai macam orang yang lewat, sehingga tidak hilang keindahannya. Baik, kembali ke bahasan kita ini. Jadi mereka menghalalkan yang haram seperti riba tadi, mereka ganti dengan bunga. Apa tujuannya? Demi untuk mendapatkan dunia. Maka kita melihat, kalau lihat fatwa, ada sebagian fatwa ulama yang membolehkan riba, walaupun dengan berbagai macam cara, berbagai macam trik dan intrik demi untuk menghalalkan yang haram. Ingat, dalam bermuamalah itu harus bebas dari 3 hal: riba, judi, dan apa? Gharar. Judi, riba, dan gharar. Dan di perbankan konvensional itu tidak lepas dari 3 hal ini. Judi misalnya, di mana judinya? Di sebagian perbankan itu di Indonesia ini, ketika antum menyimpan uang sekian, maka bank mensyaratkan, mengiklankan Anda berhak mendapatkan hadiah. Anda boleh memilihnya, boleh memilih hadiahnya. Ada nggak seperti itu? Ada ya. Ketika Anda menabung sekian dan mengendapkan uang sekian tahun, maka Anda dapat hadiah. Nah, hadiah itu dari mana? Kalau antum tanya lagi, itu berdasarkan kalkulasi ketika Anda menyimpan uang sekian dalam jangka waktu sekian, maka untungnya sekian, maka kami kasih hadiah katanya. Berarti dia sudah apa? Dia sudah meramal. Apa meramal itu? Berjudi kan? Dia sudah berjudi bahwasanya kalau Anda menabung sekian, nanti akan untungnya sekian, maka ini hadiahnya. Hadiahnya dahulu. Otomatis itu dikatakan apa? Judi. Atau riba. Apa riba itu? Ketika Anda menyimpan uang di situ, apa statusnya? Menyimpan atau memberikan hutang kepada bank. Kalau menyimpan yang syar'i itu tidak boleh diutak-atik uang. Tapi oleh bank dipinjamkan lagi orang ke pihak yang ketiga. Berarti statusnya uang itu adalah kita menghutangi bank, sehingga bank pun memakai uang kita untuk orang lain, sehingga kita pun dapat namanya bunga. Itulah yang riba. Atau gharar. Apa gharar itu? Tidak jelas. Di mana itu? Kayak tadi itu, ketika ada hadiah, dari mana sumbernya hadiah itu? Nggak jelas kan dari mana hadiahnya, maka itulah yang dikatakan gharar, nggak jelas. Dan begitu juga ketika antum punya jasa jasa tenaga pasang itu, ketika antum ditanya berapa ongkosnya, jangan tanya berapa saja, itu gharar namanya, harus jelas. Kan sering kita temukan mungkin karena nggak enak sama temannya atau nggak enak sama ustadznya, oh terserah ustadz, nggak, harus jelas biar tidak terjadi yang namanya gharar. Jelas pekerjaannya, jelas harganya, kan begitu ya. Jangan sampai antum bilang
apa? Terserajah katanya. Atau berapa aja? Jangan. Harus antum jelaskan berapa dan berapanya. Atau bila perlu antum bikin nota. Ini Ustaz. Nah, antum kasih itu. Maka itulah yang namanya transaksi yang sangat-sangat jelas. Baik. Yang terakhir. 9. Taat kepada para penguasa, ulama dan syekh, yaitu ketaatan kepada mereka di dalam masalah yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis sahih. Syirik semacam ini disebut syirik at-ta'ah, syirik ketaatan. Ya. Syirik ta'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Allah berfirman yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Naam, yang ke-9 yaitu mentaati pemerintah atau ulama atau para masyayikh pada perkara-perkara yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan dengan syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ingat, syariat ini siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini siapa yang menyampaikan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam agama kita tidak boleh mentaati apapun itu ketika perintah itu melanggar perintah Allah atau berlawanan dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh mentaati. Ingat, hanya sebatas apa? Tidak boleh mentaati. Tidak boleh lebih daripada itu sampai mendemo, mengkudeta. Tidak, hanya pada tahapan tidak boleh mentaati. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun itu selama dia makhluk kalau perintahnya itu berlawanan atau bermaksiat kepada perintah Allah dan juga perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Kenapa mereka itu terjerumus dalam kesyirikan? Karena mereka mentaati rahib-rahib mereka, mentaati ulama-ulama mereka, atau mentaati pendeta-pendeta mereka, sehingga mereka dikatakan syirik karena mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ketika pendeta mengatakan ini laksanakan, mereka laksanakan, padahal itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dalam kondisi kita seperti ini. Kenapa? Karena kita berada dalam akidah yang benar, manhaj yang benar. Maka bersyukurlah dan banggalah bisa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan teruskan ke judul yang baru. Apa judul yang baru itu? Kuburan-kuburan yang diziarahi. Ya, kuburan-kuburan yang diziarahi. Kalau tadi fenomena kesyirikan, dan sekarang atau ke depannya kita akan bahas kuburan-kuburan yang menjadi tempat untuk diziarahi. Baik, sebelum kita akhiri masih banyak waktu untuk bertanya. Silakan bagi antum yang ingin bertanya, ingin curhat, masya Allah. Fadhol. Yang keenam, naam. Sholat di Masjid Nabawi. Ya. Setelah itu salam kepada kuburan para penjual umat. Yang keenam atau tujuh itu? 7. Enam, salam menghadap kuburan. Ya, sholat. Kita tadi mengatakan sholat Menghadap kuburan. memberi salam kepada Rasulullah kubur. Dan tadi salam berubah. Apakah ada malam bacaan dengan memberi
salam kepada tiga Ya, mengucapkan salam kepada Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, Umar setelahnya. Jadi di saat kita berkunjung ke Masjid Nabawi, kita juga dianjurkan menziarahi siapa? Kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an tadkhulu fazuruha fa innaha tadkhul maut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi sekarang pergilah kalian untuk ziarah kuburan. Kenapa? Dengan ziarah kuburan itu kita diingatkan tentang kematian. Makanya di saat kita berada di Masjid Nabawi, kita disunnahkan, dianjurkan ziarah kubur. Dan kuburan yang paling utama kita cari siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disunahkan di saat kita ziarah kuburan, kita mengucapkan Assalamualaikum, kita ucapkan salawat yang Nabi ajarkan. Kemudian juga kepada orang yang setelahnya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengucap doa-doa ziarah kuburan. Apa itu doa kuburan? Apa doa kuburan? Apa doa pergi kuburan? Assalamualaikum ya ahlul kubur, atau ya ahlal diyar, yang minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu aja. Ya itu doa yang syar'i. Di saat kita ziarah kuburan, maka kita dianjurkan. Cuman yang spesial kalau kita melewati kuburan Nabi, kita dianjurkan apa? Berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melewati babus salam dari pintu Madinah itu, maka kita akan melewati Raudhah. Di sampingnya itu, setelahnya itu ada kuburan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya itu kuburan siapa? Sahabatnya, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu baru Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Keluar sebelah sananya itu ke kanan, itu langsung ke Baqi. Baqi itu adalah kuburannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang yang meninggal di Masjid Nabawi, di kota Madinah. Jadi setiap orang yang mati di Madinah maka akan dikuburkan di Baqi. Dan itu ada fadilahnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada an yamuta fil Madinah falyaf'al. Jadi barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka hendaklah dia melaksanakan. Kenapa? Karena Nabi akan memberikan syafaat kepada penghuni Baqi itu. Jadi para penghuni Baqi itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah nyata ini. Yang bercerita itu adalah Syekh Anis bin Tahir Al-Andunisi. Beliau ini keturunan Indonesia, Semarang, yaitu punya pembantu supirnya sudah belasan tahun supir sama beliau. Jadi supirnya beliau nggak pulang-pulang. Jadi Syekh Anis Tahir ini orang Indonesia, dahulu buyutnya haji dari Semarang, haji ke Mekah, setelah haji nggak pulang-pulang, sampai lahirlah Syekh Anis bin Tahir itu generasi yang ketiga, cucunya. Wajahnya masalah Indonesia, tapi hidungnya Arab. Hidung Arab. Kenapa? Karena dulu buyutnya kawin sama orang Arab dulu. Nah, punya supir orang Jawa. Tahu Jawa mana? Cerita beliau. Jadi ingin pulang. Syekh ini ingin memulangkan dia, ya untuk liburan lah. Nah, kata Syekh ini, kamu silakan pulang, ya sebulan 2 bulan saja. Nanti kamu, kan mereka nggak apa, kata nanti kamu pulang aja, karena sudah bayangkan belasan tahun nggak pulang-pulang. Kata supirnya ini, Syekh katanya, aku ingin apa? Aku ingin mati di Madinah katanya. Nggak apa-apa katanya, nanti kamu balik lagi katanya. Hanya dia setuju. Akhirnya Syekhnya ini diberikan tiket segala macam itu, sudah kemas-kemas, koper sudah siap. Keesokan harinya habis sholat subuh, sopirnya meninggal dunia. Sudah diberikan tiket, sudah kemas-kemas, ternyata sopirnya ditemukan meninggal dunia. Kenapa? Karena memang niatnya ingin mati di Madinah. Dan akhirnya sopir ini luar biasa dimakamkan, disolatkan di Masjid Nabawi.
dan juga diwakafkan di luar biasa. Itulah niatnya yang hanya ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi yang lain? Nah, kalau kita ikut jalan dari adat, kadang-kadang kita bisa pilih jalan terpaksa tidak ya kalau terpaksa tidak berdosa karena keterpaksaan. Ini juga kepada kita atau kepada siapa saja yang menjadi yang mengatur atau yang mengolah makam itu, seharusnya membuat jalan agar bisa dilalui oleh para yang memotong jenazah atau mobil jenazah, mobil ambulans tersebut, agar bisa masuk, sehingga orang-orang yang bawa ini tidak kelabakan. Bayangkan kuburan kan jalannya kan itu, maka harusnya diberikan jalan khusus. Seperti di beberapa makam itu ada jalan khusus untuk orang-orang yang bawa, sehingga bisa masuk ambulans atau digotong. Lagi kalau makamnya besar kan, sehingga ambulans bisa masuk atau mobil jenazah bisa masuk ke situ. Tapi kalaupun tidak ada dan kita terpaksa, maka tidak berdosa. Karena kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurat. Hal-hal yang sifatnya darurat terpaksa akan membolehkan ya yang sifatnya haram. Ya sama juga dengan makan babi, haram bukan? Haramnya, tapi kalau sifatnya darurat maka dibolehkan hanya sekedar untuk menahan laparnya, tapi tidak sampai kenyang. Wah, kayaknya enak nih, terusin aja katanya. Tidak, hanya cukup untuk menahan lapar saya. Baik, cukup, ada lagi? Atau kita azan dulu? Nah, tentang tidak dibolehkannya seorang perempuan jarang kubur. Gimana kalau kita yang bawa pulang ke rumah maksudkan seorang istri menziarah ke kuburan bapaknya apakah boleh? Ya, selama dia perempuan, karena hadisnya kan perempuan, mau dia zarik anaknya atau zarik bapaknya, zarik siapapun itu, kalau dia perempuan, Nabi melarang. Ya, seperti hadis Imam Al-Bukhari yang saya bacakan tadi, la'anallahu zawwaratul qubur. Allah melaknat wanita yang insyaallah ziarah kuburan. Nah, lafaz ziarat zawarat ini ada 3 pendapat ulama di situ. Ada 3 pendapat yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Pendapat yang pertama. Yang kedua, membolehkan sama sekali. Pendapat yang ketiga, boleh dengan syarat tidak terus-terusan. Tidak terus-terusan. Pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh sama sekali, pendapat hadisnya tadi. Satu hadisnya tapi 3 pendapat. Kenapa? Karena Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Kemudian pendapat yang kedua, membolehkan sama sekali. Membolehkan sama sekali, tapi tidak dalilnya. Kenapa? Karena Nabi melarang kok dia membolehkan. Ini pendapat yang kedua lemah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, kalaupun pendapat yang kedua yang mengatakan bolehkan itu, hadis yang kita bacakan tadi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam umum, kuntu nahaitukum an situl kubur fazuruha. Aku dahulu pernah melarang kalian ziarah kubur, maka pergilah itu. Kata pendapat yang kedua ini berarti boleh. Kenapa? Karena Nabi itu melarang, sekarang boleh. Ingat, itu hadis yang umum. Dalam kaidah ushul fikih, hadis yang umum tidak dipakai ketika ada hadis yang khusus. Mana khususnya? Yang tadi itu yang kita bacakan, Allah melaknat wanita yang ziarah kuburan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, mau dibolehkan tapi dengan tidak sering-sering. Dibolehkan tapi dengan tidak sering-sering. Kenapa? Itu hadisnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la'ananu. Jadi lafadznya gini. Bisa baca ya? Bisa baca ya?
la'anallahu zawaratil qubur. Jadi yang jadi perdebatannya di sininya ini zawarat. Pendapat yang ketiga mengatakan itu bagi orang-orang yang keseringan. Zawar itu artinya orang yang sering pergi. Tapi kalau hanya sekali, 2 kali, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Maka dibolehkan bagi wanita ziarah kuburan, tapi dengan syarat apa? Jangan sering-sering. Kenapa Islam fokus kepada wanita yang sering ziarah ini? Karena wanita itu hatinya peka, dia sangat sensitif. Sehingga ketika sering-sering dia ke kuburan, maka akan mengulang kembali kisah-kisah yang sedih, sehingga dia murung sedih, sehingga dia tidak mau lagi menghadapi hidup ini dengan kenyataan. Dia meratapi nasibnya, meratapi segala macam, sehingga membuat dia stres. Makanya Rasulullah melarang. Bisa ngerti ya? Nah, silakan untuk pilih yang mana. Baik, karena sudah masuk waktu, kita adzan dulu, fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan. Fadhal. Apa jam sos? Apa namanya jam? Sos? Jam sostek tenaga kerjaan. Gini.
Oh. Jadi intinya asuransi ya. Apa namanya? Ya, asuransi ini sudah terbagi dua sekarang. Ada yang biasa kan konvensional, ada yang syariah. Apapun namanya, untuk menentukan hukumnya harus tahu bagaimana sistemnya. Bagaimana sistemnya. Jadi ketika kita punya asuransi misalnya, ada apa istilahnya, nasabah atau anggota? Anggota ya? Anggota berarti ya? Anggota. Anggota ini apa kewajibannya? Bayar. Bayarnya berapa? Per bulan? Per bulan. Itu boleh tergantung berapa item yang diikut, Pak. Jadi anggota bayar ke asuransi per bulan. Kemudian asuransi ke anggota kapan bayarnya? Setelah putus kontrak kerja berarti kerja. Setelah berhenti kerja. Setelah berhenti kerja itu kita bisa ambil uangnya. Setelah Berhenti kerja. berarti kerja ya? Setelah kerja ya? Kerja. Per anggota berapa bayarannya? Tergantung gaji pokok. Tergantung apa yang diikuti. Kalau asuransi kematian, asuransi kecelakaan, itu tergantung berapa Ya. maksimal itu. Berarti asuransi punya kewajiban klaim istilahnya membayar ke anggota ini ada apa namanya, kematian. Mati. Kemudian sakit. Ada nggak sakit? Kemudian kecelakaan. Berapa persen dari sini semua? Jadi dikembalikan kapan? Ketika sudah habis kerja. Dan juga ada juga apa namanya, pengembalian klaim ketika mati, ketika sakit, ketika kecelakaan. Iya. Nah, kalau seperti ini, inilah yang namanya ada judinya, ada ribanya, ada gharornya. Jadi transaksi yang syar'i itu kalau terbebas dari 3 hal. Yang pertama, judi. Judi. Nek. Menjanjikan kemenangan, kata Bang Haji. Abu Arsi kayaknya hafal kayaknya Abu Arsi. Ya, mereka ya. Abri, masalah. Judi, yang kedua apa tadi? Riba. Yang ketiga apa? Gharar. Apa gharar itu? Enggak jelas. Ayo. Coba. Ada enggak judi di sini? Ada enggak judinya? Di mana judinya? Tahu nggak tuh judi itu? Menggantungkan harapan kan, dan kita nggak tahu. Ya, di mana judinya? Kita berjudi dengan kematian, berjudi dengan sakit, berjudi dengan kecelakaan. Otomatis kita kan nggak ada yang mau mati kan? Ada yang mau mati? Nggak mau. Nggak ada yang mau juga sakit, nggak ada yang mau juga kecelakaan. Sehingga klaim-klaim yang digadang-gadang oleh asuransi ini, kita menggantungkan uang balik ketika kita sakit, ketika kecelakaan. Itu namanya menggantungkan. Menggantungkan itu, maka ini semuanya ada unsur judinya. Ngerti ya? Terjudi. Di mana ribanya? Ya? Di mana? Kalau Anda misalnya jadi anggota baru pertama kali atau baru 2 bulan, berapa sebulan? Misalnya berapa? 100.000. Berapa? Ya berapa? 200.000 ya? 200.000. Misalnya 200.000. Tiba-tiba Anda sakit misalnya. Berapa klaimnya? Nah, langsung mendapat 25 juta. Dari mana ini cuma?
Dari mana 5 juta nih? Anda kan bernyetor 200.000 per bulan atau 2 bulan 400.000. Tiba-tiba sakit masa mendapatkan 20 juta. Dari mana ini uang ini? Dari mana sumbernya? Dari mana? Hah? Ya. Nah, kalau uangnya diambil dari anggota yang lainnya, berarti itu namanya aklu amal sunnah bil batil. Berarti kita memakan harta orang lain dengan kebatilan. Karena ke hadis ayat yang lainnya, kita mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan kebatilan. Saya ngerti ya? Maka kalau diasuransikan klaimnya langsung 25 juta, dari mana uangnya? Kalau statusnya asuransi dari uang kita utang misalnya, jadi kita menghutangi asuransi, ya kan? Asuransi kan? Tiba-tiba asuransi memberikan kita 5 juta, berarti ada hutang yang ada lebihnya, maka itu dikatakan itu riba namanya sih. Riba namanya. Berarti ya. Kemudian yang ketiga ada gharar. Nggak jelas di mana nggak jelasnya? Hah? Di mana nggak jelasnya? Ketika Anda mutus kerja, tahu nggak kapan mutus kerjanya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kemudian ketika Anda sakit juga nggak tahu sakitnya, kapan dari mana. Atau ketika Anda mendapatkan baru setor 25.000, tiba-tiba dapat 20 juta, dari mana sumbernya? Nggak jelas kan? Maka ketiga-tiganya kena, maka ini nggak jelas. Nah, apapun namanya, kalau ini ada, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Mau yang dia syariat ataupun dia konvensional, kalau iya itu, maka itu semuanya dikatakan apa? Tidak boleh. Saya ngerti ya? Paham ya? Baik. Mengenai yang selesai Ustaz, yang saya tahu di kantor saya hanya ada 2 saja, Ya. kesehatan dan jaminan kedua. Yang saya tahu di luar itu belum ada, jadi akadnya kita itu hanya perusahaan yang buat perusahaan yang membuat. Yang mana tuh? Yang mana? Kita tidak bisa ikut bikin sama dia jadi karyawan, dia wajib mengikuti jam sostek. Ya. Walaupun mungkin iyalah, mungkin sekarang dikatakan haram. Terus bagaimana kita yang menjadi karyawan tersebut? Karena dia wajib perusahaan membayar, kan dari potongan upah dulu, perusahaan yang membayar jam sostek. Ini akadnya perusahaan sama jam sostek. Jadi ya. Jadi pertanyaannya bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Anda juga sebagai PNS juga seperti itu. Kalau PNS apa tuh? Apa namanya? Ya? Ya? Ya, taspen. Apa taspen itu? Panjangannya? Tabungan pensiun ya. Iya. Iya. Dulu kita ada, kalau kesehatan apanya, Askes ya. Sekarang jadi apa? BPJS Kesehatan. Ya gimana solusinya? Gimana solusinya? Anda juga nggak tahu apa solusinya. Karena itu yang bayar perusahaan. Kalau kita yang bayar siapa? Ya? Potong gaji. Jadi negara yang bayar. Jadi negara ngaji kita mungkin sekian. Nanti setelah digaji dipotong lagi, potong pajak, potong Askes, potong taspen, banyak potongannya, masya Allah. Jadi sama saja solusinya. Makanya solusinya apa? Solusinya Anda nggak mau tahu. Jadi Anda hanya terima apa yang setelah itu aja. Setelah itu terserah. Karena negara yang mengatur, berarti negara yang ngambil. Solusinya? Atas tawaran kalau perusahaan tidak menyertakan pesertanya ke dalam jam sostek, Ya. dengan denda 1 miliar kan? Mau gitu? Kemudian pelayanan administrasi yang dipersulit oleh pemerintah. Oh gitu. Terus ada inspeksi dari snaker apa? Wajib ya? Wajib. Iya, sama dengan kita wajib juga. Ini orang kejaksaan nih, antum nanti bisa dikena pasal-pasal ya? Nggak mau tahu. Anda kalau mau tahu pusing kita nanti.
Saya juga di gaji itu tidak ada potongan, cuma untuk gaji sekian, tidak ada potongan, tidak ada, jadi gaji ya gaji juga. Iya, ya. Ada ini, ada ini. Makanya Dewi menghindarnya, antum nggak usah tahu. Kalau bahasa amianya alafu katanya, alafu. Tetap ada itu. Makanya sebagai pegawai negeri, Solusinya lah. Solusinya. Apakah kita keluar kerja. Solusi yang paling benar antum mundur jadi pegawai negeri. Atau mundur jadi pegawai. Terus sih, kalau nggak mau mundur ya nggak mau tahu sudah. Resign. Kalau emang nggak mau ya udah, nggak mau tahu. Artinya karena itu yang urus negara, biar negara yang ngurus. Negara yang ngurus. Kita bekerja saja. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Ada tambahan? Nah. Anak pernah ngambil apa jaminan rekor kan dari Iya. gitu. Ya. Punya anak tanya berapa pengembangannya, berapa saldo pokoknya. Jadi anak ngambil yang saldo pokoknya aja, Iya. pengembangannya nggak diambil. Ya, itu solusi yang paling tepat. Di saat kita misalnya setelah bulan 100 misalnya potongannya. Kemudian kita bekerja selama misalnya hitungan setahun. Setahun ya, setahun itu berapa? Berapa? 400. Katanya ada pengembangan dari itu. Maka cukup ambil pokoknya 400, yang lainnya alafu, silakan. Itu lebih selamatnya gitu. Mungkin itu salah solusinya ya. Iya, silakan ambil pokoknya. Silakan ambil pokoknya. Uangnya bukan uang dari potongan gaji kalau Iya. saya ambil uang bos yang mau bayar Iya. anak-anak. Beda lagi konteksnya kalau saya makanya kan saya Ya, itu solusi yang paling tepat, yaitu mengambil pokoknya dan pengembangannya terserah mereka. Itu lebih aman. Cukup ya? Ada lagi yang lain? Oke, itu solusinya, silakan ambil pokoknya. Ada yang lain? Ini bakal panjang kayaknya nih. Tadi kan Anda bilang kita tidak mau tahu. Ya. Itu biarkan negara yang ngurus, sementara yang pegawai swasta itu biarkan perusahaan yang ngurus. Ya. Tapi kita tidak mau tahu. Nah, bagaimana kita tidak mau bebannya kita setelah ada yang meninggal di bawahnya, ada efek dari jam sostek itu atau taspen itu berupa santunan. Ada tadi yang di awal kita tidak mau tahu, tapi begitu santunan keluar kita ambil Ustaz. Maka itu tidak termasuk dalam itu. Ya, itu antum ambil pokoknya saja. Tapi kan tadi katakan Pak Menpan, Ya. bahwa tadi ini katanya kan ya, pokoknya kan dia tidak tahu pokoknya dari mana saat sementara yang ada itu perusahaan. Nggak, antum kan bisa ngitung. Berapa lama antum setoran? Kemudian dihitung berapa kali per bulan, berapa tahun. Kalau kelebihan antum kembalikan, kalau kurang minta lagi. berarti boleh Kan gitu kan, pokoknya gitu. Nah, maksudnya tadi kan Menpan tadi yang dipotong dari gaji Ustaz. Iya. Tidak ada potongan dari gaji, hanya perusahaan yang ada itu Ustaz. Enggak, itu sebenarnya kan dari gaji sebenarnya. Sama dengan kita ini dari gaji, kemudian dipotong. Masya Allah, ini banyak beda pendapat di sini. Jadi intinya gini, kalau perusahaan yang memberikan tidak dipotong gaji, berarti kan tidak ada uang kita di situ kan? Iya kan? Iya kan? Nggak ada uang kita di situ. Kemudian perusahaan memberikan kita dengan tanpa kita kasih, berarti alhamdulillah berarti. Iya kan? Iya kan? Tetapi kalau itu dari uang kita, dipotong dari gaji kita, maka kita harus menghitungnya diambil pokoknya saja. Itu lebih aman. Agar kita bisa menghindari yang namanya riba, gharar dan juga judi. Sekarang ini jangankan apa namanya? Jangankan kita itu dalam sehari-hari saja kita tidak lepas dari riba. Misal antum ketika kehilangan pulsa, ada namanya pulsa siaga. Iya enggak? Pulsa siaga. Pulsa darurat. Iya. Antum berapa pulsanya? 10.000. Misalnya kan 10.000 kan? Kalau beli di konter berapa? Ya? 12.000. Kalau antum ngutang kepada operator berapa? 14. Ya? Iya. Ya? Pernah coba?
Pernah coba? Jadi kita ngutangnya 10.000, kalau biaya kan 12.000, tapi sama dia ditinggikan. Jadi ngutang 10.000, bayarnya 15.000. Itu hati-hati, itu riba namanya. Ya, itu riba. Pulsa siaga itu. Antum ngutang kan? Ya, ngutang 10. Bayarnya lebih, pasti lebih. Karena mereka nggak mau bayar. Nggak mau kalah, nggak mau rugi. Atau misalnya kembalian misalnya. Dari uang kembalian ini juga hati-hati. Yang juga suka bisnis nih. Misalnya kita beli ini misalnya kan harganya berapa ya? Ini bukan jualan ya. Misalnya berapa ya? 10.000 ya? 12.500. Masya Allah. Oh gitu? Kira ada 500-nya, harganya kan 500. Ah. 500. Oh gitu, taruhlah yang simpel-simpel misalnya 10.000. Kita ngasihnya 50.000. Ya kan? Kita ngasihnya 10.000. Ternyata pedagangnya nggak punya kembali. Akhirnya dia ambil 50.000 itu, dia beli ke tempat lain. Dia apa gitu? Dia nggak ngambil uangnya, tapi dia memanfaatkan uangnya itu. Dia ambil manfaat dari uang 50.000 itu kembali untuk beli, untuk mendapatkan kembalian. Nah, kata Nabi SAW, kullu qardin jarra fi nat'a fa huwa riba. Setiap hutang piutang yang ada ribanya, manfaatnya maka itu riba. Dia nggak ngambil uangnya, nggak ngebeli. Dia tapi apa? Memanfaatkan 50.000 itu untuk belanja. Sehingga dia bisa mengembalikan kepada orang itu kembaliannya. Manfaat. Itu riba. Sengerti ya? Jadi, makanya para penjual harus menyiapkan kembalian. Dan juga para pembeli harus juga menyiapkan uang pas. Ya? Atau uang yang kecil-kecil gitu, jangan ya bersama-sama enak kan? Ya biar kita bisa menghindari yang namanya muamalah riba ini. Sepele, ya kan? Tapi riba ini musuhnya Allah. Allah mengumumkan kepada kita apa? Fa'danu biharbin minallah. Maka izinkanlah mereka itu berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Bisa ngerti ya? Terakhir nggak lagi. Ini bedanya harga belinya misalnya 35.000 Ya. barangnya terus 50 harganya 52,5. Terus yang beli tadi ini kasih 55.000, kita kembalikan uangnya 2.500, ini terus kalau sudah dikembalikan dan dia terima berarti bagus, berarti dia sudah redha. Sehingga tidak ada gharar di situ, Sehingga kita terlepas dari yang sifatnya gharar yang tidak jelas itu. Jadi harus dikembalikan berapapun jumlahnya. Dan jangan dikembalikan dengan barang. Biasanya kan diganti dengan permen biasanya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita kan beli barang dengan uang, maka kembali pun dengan uang. Itu juga yang namanya gharar. Di mana ghararnya? Berapa harga permen itu?